Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai percepatan dalam gerak melingkar. Nah, percepatan dalam gerak melingkar itu cukup banyak ya. Yang pertama adalah percepatan sudut atau disebut juga percepatan anguler. Percepatan sudut itu definisinya adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Nah, nanti dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah percepatan sudut rata-rata yang dirumuskan alfa sama dengan delta omega per delta T. Alfa di sini menyatakan percepatan sudut rata-rata satuannya adalah radian per sekon kuadrat dalam SI. Nah, sedangkan delta omega itu menyatakan perubahan kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Delta T itu adalah selang waktu terjadinya perubahan kecepatan sudut tersebut. Yang kedua ada percepatan sudut sesaat. Nah, percepatan sudut sesaat itu merupakan limit dari delta omega per delta T kalau delta T-nya itu mendekati 0. Nah, ini sama aja berarti percepatan sudut sesaat itu merupakan limit dari percepatan sudut rata-rata ketika delta T-nya itu mendekati 0. Nah, ini sama aja dengan menurunkan kecepatan sudut terhadap waktu. Jadi percepatan sudut sesaat itu merupakan turunan kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. Di sini alfa itu percepatan sudut sesaat, satuannya ya radian per sekon kuadrat dalam SI. Kalau d omega per dt itu dibaca turunan kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, satuannya tentu saja radian per sekon kuadrat. Percepatan sudut itu merupakan besaran vektor. Jadi selain punya nilai, dia juga punya arah. Nah, arah percepatan sudut itu bisa kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Ini gambar tangan kanan ya. Ini jempol, 4 jari meremas. Nah, kalau 4 jari yang meremas itu menunjukkan arah putaran gerak melingkarnya, maka arah ibu jari itu menunjukkan arah percepatan sudutnya. Nah, misalkan ini ada benda bergerak di dalam ruang, benda ini bergerak pada bidang XY ya. Nah, kemana arah percepatan sudutnya? Karena dia bergerak melingkar pada bidang XY, lah kita remas saja begini. Nah, 4 jarinya meremas menunjukkan arah putaran ya. Jadi meremas begini sesuai dengan arah putaran 4 jarinya. Nah, ibu jari itu akan menunjukkan arah percepatan sudutnya. Jadi percepatan sudutnya itu adalah ke arah sumbu Z positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arah vektor percepatan sudut itu selalu tegak lurus dengan bidang lingkaran. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Nah, ini contoh soalnya, sebuah benda bergerak melingkar menurut persamaan kecepatan sudut omega sama dengan 4T plus 5 radian per sekon, T dalam sekon. Hitunglah percepatan sudut dari T1 sekon hingga T2 sekon. Kalau ditanya percepatan sudut dari T1 ke T yang lain, itu berarti yang dicari adalah percepatan sudut rata-rata. Nah, jadi kalau ditanya percepatan sudut rata-rata, itu sangat mudah sekali. Jadi kita tahu bahwa selang waktunya itu sangat mudah dihitung, yaitu T akhir 2 dikurangi T awal 1, jadi ini 1 sekon. Terus kemudian fungsi omeganya sudah diketahui dalam soal 4T plus 5. Jadi kita cari nilai omega kecepatan sudut pada T awal yaitu 1 sekon. Yaitu berarti 4 kali 1 ditambah 5 berarti 9. Tentu saja satuannya radian per sekon. Nah, omega pada T2 sekon. Nah, kita masukkan 2 di sini ya. Jadi 4 kali 2 ditambah 5 berarti 13 radian per sekon. Sehingga delta omeganya itu adalah omega pada 2 sekon dikurangi omega pada 1 sekon. Nah, ini berarti 13 dikurangi dengan 9. 13 kurangi 9 tentu saja 4 radian per sekon. Nah, kalau ditanya percepatan sudut rata-ratanya, ya tinggal membagi aja. Delta omega dibagi dengan delta T. Delta omega 4, delta T 1, berarti hasilnya adalah 4 radian per sekon kuadrat. Nah, yang kedua ini ditanyakan percepatan sudut pada T3 sekon, pada T tertentu. Itu berarti percepatan sudut sesaat. Jadi kita main turunan. Percepatan sudut sesaat itu turunan kecepatan sudut terhadap waktu. Jadi ini kita turunkan terhadap T. 4T diturunkan itu 4 ya. 5 kalau diturunkan 0. Kalau Anda belum mengerti turunan, silakan lihatlah playlist Geprovis di Vismat ya. Playlist Vismat. Anda akan puas mempelajari turunan di situ. Jadi alfanya itu 4.
Nah, 4 satuannya itu radian per sekon kuadrat. Nah, kalau ditanyakan pada T3 sekon itu berapa percepatan sudutnya, karena alfa bukan merupakan fungsi waktu ya, jadi ini konstan, maka nilai alfa pada T berapapun tetap, yaitu 4 radian per sekon kuadrat. Nah, inilah jawabannya. Percepatan sudut 4 radian per sekon kuadrat pada T3 sekon, bahkan T berapapun. Oke, yang kedua saya bicarakan mengenai percepatan linier atau sering juga disebut sebagai percepatan tangan sial atau percepatan singgung. Definisinya adalah perubahan kecepatan linier tiap satuan waktu. Jadi nanti kita bedakan menjadi dua. Yang pertama ada percepatan linier rata-rata. Nah, simbolnya adalah AT, subscript bawah ya, AT sama dengan A begitu saja, kadang-kadang ditulis seperti itu, yaitu perubahan kecepatan linier dibagi dengan selang waktunya. Nah, ini sudah saya tulis ya keterangannya. AT atau A itu percepatan linier, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V itu perubahan kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Delta T adalah selang waktu, satuannya adalah sekon, yaitu selang waktu berubahnya kecepatan linier. Pada gerak melingkar part yang pertama, bagian yang pertama saya sudah jelaskan bahwa kecepatan linier itu terhubung dengan kecepatan sudut kan. V itu sama dengan omega kali R. Sehingga AT-nya, A tangen sial, itu bisa saya tulis delta V per delta T, dengan V saya ganti omega kali R. Karena dalam gerak melingkar R-nya itu selalu tetap, tidak berubah kan. R-nya selalu tetap dalam gerak melingkar. Kalau R-nya tidak tetap, ya bisa menjadi gerak obat nyamuk seperti ini. Ini bukan gerak melingkar ya. Jadi kalau gerak melingkar, R-nya selalu tetap. Jadi ini tidak berubah, saya keluarkan dari tanda delta. Saya keluarkan. Jadi yang di sini cuma ada omega. Jadi yang berubah itu omega saja atau kecepatan sudutnya saja. Nah, terus kita teruskan begini. Delta omega per delta T itu adalah alfa kan tadi ya. Itu percepatan sudut. Makanya percepatan tangensial itu dirumuskan alfa kali R. Jadi ada hubungan yang baik antara percepatan linier atau tangensial dengan percepatan sudut. Ternyata dia berbanding lurus. Nah, yang kedua adalah percepatan linier sesaat ya. Percepatan linier sesaat itu merupakan limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T. Itu berarti percepatan linier sesaat itu merupakan limit dari percepatan linier rata-rata. Nah, ini sama aja dengan ditulis dalam bentuk turunan. Percepatan linier sesaat itu adalah dV per dt, turunan kecepatan linier terhadap waktu. Nah, ini sudah saya beri keterangannya di sini. AT itu sama dengan A, percepatan linier sesaat, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan dV per dt dibaca turunan kecepatan linier terhadap waktu. Tentu saja ini satuannya meter per sekon kuadrat. Percepatan linier itu juga punya arah ya, selain punya nilai, karena percepatan linier itu besaran vektor. Nah, kalau kita mau menentukan arahnya bagaimana, wah mudah sekali ini. Karena percepatan linier, arah vektornya itu selalu menyinggung lintasan lingkarannya itu. Misalkan di sini ada benda bergerak melingkar seperti ini ya, melawan putaran jarum jam dengan jari-jari R. Suatu saat posisi benda di sini, arah percepatan linier kemana? Ya selalu menyinggung lintasan. Lihat vektornya ini ya, menyinggung lintasan. Ini juga menyinggung lintasan. Di sini juga menyinggung lintasan. Makanya percepatan linier juga sering disebut sebagai percepatan singgung, karena vektornya selalu menyinggung lintasannya. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Ini contoh soalnya. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 2 meter. Kecepatan sudut sesaat benda tersebut omega sama dengan T kuadrat plus 2T plus 3 radian per sekon, di mana T dalam sekon. Hitunglah percepatan linier dalam selang waktu T1 sekon hingga T3 sekon. Kalau ditanyakan percepatan linier dalam selang waktu tertentu dari 1 sampai 3 sekon, itu berarti bertanya percepatan linier rata-rata. Jadi kita harus mencari delta T-nya dulu ya. Jadi delta T-nya itu berarti 3 dikurangi 1 ya. Ini adalah 2 sekon. Nah, kemudian kita cari V-nya dulu. Nah, V itu kan omega kali R ya. Jadi kalau omeganya di situ Ct kuadrat plus 2T plus 3 gitu kan ya. R-nya adalah 2 meter.
Jadi dalam soal ini R-nya adalah 2 meter. Jadi terdapat fungsi V nanti, yaitu 2T kuadrat 4T plus 6. Nah, ini fungsi kecepatan linearnya. Kemudian kita cari nilai V pada T awal, 1 sekon. Jadi pada T 1 sekon berarti ini kita isi 1 ya. 4 kali 1 plus 6. Nah, ini hasilnya 2 ditambah 4, 6 tambah 6 berarti 12 meter per sekon. Kemudian kita cari nilai V pada T akhir, yaitu 3 sekon. Jadi 3 sekon berarti 2. Nah, T-nya kita isi 3 ini ya. 3 kuadrat 4 kali 3 plus 6. Jadi ini 9 kali 2, 18. 18 ditambah 12 itu 30. Berarti ini 36 meter per sekon. Lanjut. Nah, kita cari perubahan kecepatan linearnya, yaitu V pada 3 dikurangi V pada 1, 36 dikurangi 12, itu adalah 24 meter per sekon. Nah, kalau begitu, percepatan linearnya rata-ratanya adalah delta V per delta T, yaitu 24 dibagi dengan 2. Berarti dapatnya adalah 12 meter per sekon kuadrat. It's very easy. Nah, terus kemudian yang B, percepatan linear pada T 2 sekon. Jadi kita turunkan aja kecepatan linear terhadap waktu. Jadi kalau kita turunkan, ini hasilnya adalah 4T, diturunkan 4T itu 4. 6 diturunkan 0 ya. Jadi kalau ditanya pada T 2 sekon, ya kita masukkan waktunya. Jadi 4, T-nya diisi 2 ya. 2 ditambah 4. 8 ditambah 4 itu adalah 12 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, ini ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal atau sering juga disebut percepatan radial adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Jadi kalau ada benda berputar, suatu saat bendanya di sini misalkan ya, arah percepatan sentripetal selalu menuju pusat lingkarannya. Di sini juga dia menuju pusat lingkaran. Di sini sama aja menuju pusat lingkaran. Nah, sedangkan besarnya percepatan sentripetal itu bisa dihitung pakai rumus ini. AS sama dengan V kuadrat per R, tapi karena V itu omega kali R, kita bisa tulis omega kuadrat kali R. Nah, pembuktian rumus ini ada pada Gibbs F157. Silakan, atau Anda ke playlist gerak melingkar ya. AS itu adalah percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. V itu kecepatan linear, satuannya meter per sekon. R itu jari-jari lingkaran, satuannya meter. Sedangkan omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Ingat-ingat ya materi yang lalu bahwa omega itu 2πf atau 2pi per periode. Nah, karena F itu adalah seperti F itu frekuensi putaran, sedangkan T besar itu adalah periode putarannya. Ada saudara kembar dari percepatan sentripetal, dinamakan sebagai percepatan sentrifugal. Percepatan sentrifugal itu adalah percepatan yang arahnya selalu menjauhi pusat lingkaran secara radial. Jadi kalau misalnya ada benda berputar seperti ini, suatu saat posisi benda itu di sini, maka arah percepatan sentrifugal selalu menjauhi pusat, keluar dari pusat secara radial. Lihatlah, arah vektornya menjauhi pusat seperti ini. Nah, terus kemudian posisi suatu saat misalnya di sini, maka arahnya juga menjauhi pusat. Kalau suatu saat di sini posisinya dia juga menjauhi pusat lingkaran. Jadi arah vektor percepatan sentrifugal di setiap titik pada lintasan lingkaran selalu menjauhi pusat lingkaran secara radial. Sedangkan nilai atau besar dari percepatan sentrifugal itu sama persis dengan percepatan sentripetal. Jadi rumusnya persis sama ya. Percepatan sentrifugal itu sama dengan percepatan sentripetal. Rumusnya V kuadrat per R omega kuadrat kali R. Cuma sekarang ASF di sini dibaca percepatan sentrifugal. Yang satuannya meter per sekon kuadrat. Sama dengan satuan percepatan sentripetal. Saya punya contoh soal seperti ini. Benda bergerak melingkar dengan periode 3,14 sekon dan jari-jarinya 2 meter. Hitunglah percepatan sentripetalnya. Jadi mari kita jawab. Di sini diketahui bahwa periode putarnya 3,14 sekon. Ini sama aja dengan pi sekon kan? Pi itu 3,14. Jari-jarinya adalah 2 meter. Kalau ditanyakan percepatan sentripetal, nah, saya pakai rumus ini kan boleh. Omega kuadrat kali R.
Omega itu 2pi per periode ya, dikuadrat kali R. Jadi ini 2pi periodenya adalah pi, saya kuadrat, R-nya 2, ya kan? Jadi kalau begitu pi-nya saya coret, 2 kuadrat itu 4, 4 kali 2 berarti 8 meter per sekon kuadrat. Yang terakhir ada percepatan mutlak atau percepatan total, didefinisikan sebagai resultan dari percepatan sentripetal dan percepatan linier. Jadi kalau ada benda bergerak memutar seperti ini, bergerak melingkar, suatu saat posisi benda di sini, arah percepatan tangensial atau linier selalu menyinggung lintasan. Jadi dia tegak lurus dengan jari-jari AT ini. Nah, sedangkan AS selalu menuju pusat lingkaran. Berarti kalau begitu AS, percepatan sentripetal dengan percepatan tangensial itu selalu tegak lurus. Jadi kalau kita cari resultannya, nanti akan mendapatkan percepatan total atau percepatan mutlak. Kalau kita rumuskan berarti percepatan total itu adalah akar AS kuadrat plus AT kuadrat. Nah ini karena AS dan AT selalu tegak lurus. Jadi pakai rumus Pythagoras seperti itu ya. Nah, atau di sini menyatakan percepatan total atau percepatan mutlak satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Ini contoh soalnya, suatu benda bergerak melingkar dengan jari-jari 3 meter dan mendapatkan percepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat. Pada T1 sekon, percepatan sentripetalnya 12 meter per sekon kuadrat. Hitunglah percepatan mutlaknya pada T1 sekon tersebut. Nah, kita bisa menjawab seperti ini. Yang diketahui dalam soal adalah jari-jari 3 meter. Percepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat. Nah, pada T1 sekon, itu percepatan sentripetalnya 12. Jadi, AS-nya itu 12 meter per sekon kuadrat. Ini pada T1 sekon. Hitunglah percepatan mutlaknya pada T1 sekon tersebut. Jadi, ini yang ditanyakan adalah atot. Atot pada T1 sekon tersebut. Jadi 1 sekon itu AS-nya 12. Jadi kalau begitu sudah AS-nya sudah ketemu, kita tinggal menghitung AT. AT itu alfa dikalikan R, alfanya 2, R-nya 3, berarti 6 meter per sekon kuadrat. Nah kalau mencari atot, langsung aja pakai rumus tadi, akar AS kuadrat plus AT kuadrat. AS-nya adalah 12, AT-nya adalah 6. Nah, jadi kalau begitu ini kan 6 kali 2 ya, 12 itu saya split begitu, 6 kuadrat. Jadi 6 kuadratnya ini bisa keluar, jadi 6 keluar, yang di dalam tinggal 2 kuadrat plus 1. Berarti kalau begitu 6 akar 5 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah percepatan mutlaknya. It's very easy problem.